Assalamualaikum Kenzo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenzo, tadi aku lihat kamu jalan sama mama kamu. Abis dari mana? Tadi aku sama mama aku abis nengok teman aku yang lagi sakit. Sakit apa dia? Demam tinggi. Udah 3 hari ini dia gak masuk sekolah. Subhanallah, kamu sudah mendoakannya? Alhamdulillah, aku sudah mendoakannya. Kan di pondok Quran kita sudah belajar adab dan doa ketika menengok orang sakit. Tapi kenapa? Temanku ini dia non-muslim. Gimana ya? Gimana apanya? Kira-kira doanya kita sampai tidak ya? Kan kita beda keyakinan. Wah, kalau itu aku juga kurang paham. Bagaimana kalau kita tanyakan saja ke Bu Guru? Yuk. Assalamualaikum Bu Mariati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Kenzo, kakak Alka, ada apa? Silakan masuk. Silakan duduk, Kak. Yuk. Begini Bu, tadi saya sudah menengok teman saya yang sedang sakit. Sudah 3 hari ini dia tidak masuk sekolah. Oh begitu, alhamdulillah, bagus dong. Berarti kakak sudah punya inisiatif menengok teman atau sesama ketika sedang sakit. Artinya kakak pertama sudah mengamalkan mencontoh perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, kakak sudah mengimani Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi saya bingung Bu, soalnya teman saya ini berbeda keyakinan. Yang saya tanyakan, apakah doa saya sampai? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjenguk orang sakit, maka dia diibaratkan sedang berada di kurva taman surga sehingga dia pulang ke rumahnya lagi gitu. Tapi ingat, dengan catatan kita pun ketika menengok orang sakit itu tentunya harus mengikuti sunnah Rasulullah. Adab dan etikanya harus seperti apa, kan di situ ada ketentuan bagaimana ketika Rasulullah mencontohkan ketika kita menengok orang sakit. Kemudian doanya harus sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, seperti insya Allah yang sudah Bu Guru ajarkan di sini di Pondok Quran Ar-Rahman ya Kak ya, seperti itu. Kemudian tadi ada pertanyaan kakak, Bu, tapi teman saya ini berbeda keyakinan, seperti itu ya. Nah jadi kita di lingkungan kita itu kan memang terdapat banyak keyakinan yang berbeda ya, agama kita berbeda. Jadi kita punya teman, tetangga, kemudian saudara. Kemudian kita pengen mendoakan untuk kesehatan beliau-beliau ini ya. Nah, pertanyaan Kenzo, apakah sampai Bu doa kita gitu ya? Nah, Islam tidak melarang hal itu. Kita dalam Islam diajarkan untuk saling mendoakan ya. Terutama dalam hal dunia ya, di sini harus digarisbawahi. Jadi yang diperbolehkan mendoakan adalah hanya dalam hal-hal duniawi saja ya. Apa sih Bu duniawi, yang dimaksud dengan duniawi? Dulu Rasulullah pun pernah mendoakan kaum Yahudi. Jadi ketika itu datang seorang laki-laki menemui beliau, seorang laki-laki Yahudi, kemudian laki-laki tersebut meminta didoakan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendoakan, semoga dipanjangkan umurmu, semoga dibanyakan anakmu, kemudian semoga disehatkan tubuhmu dan dipanjangkan umurmu. Seperti itu. Jadi artinya boleh ya mendoakan. Nah tadi pertanyaan kakak sudah terjawab berarti ya. Jadi Rasulullah pun sudah mencontohkan seperti itu. Jadi boleh kita mendoakan orang yang berbeda keyakinan. Ya. Jadi kemudian ada batasan yang tidak dibolehkan. Batasan apa? Batasan di mana kita tidak boleh mendoakan untuk kaum kafir. Ya, jadi batasan yang tidak dibolehkan itu adalah memohonkan ampunan. Ya, kita umat Muslim memohonkan ampunan kepada kaum kafir, sementara mereka ini mati dalam keadaan masih kekafirannya. Itu nggak boleh. Ya. Dalam konteks ini Allah memberikan kita pelajaran ketika bagaimana Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim memohonkan ampunan kepada Allah ya. Sementara ayahnya siapa? Azar. Azar itu mempunyai keyakinan apa? Menyembah berhala. Nah, penyembah berhala kan berarti musyrik ya Kak ya?
ya menduakan Allah ya kan, menyetarakan Allah dengan makhluk lainnya. Nah, ketika itu jadi dalam Quran surah Maryam ayat 47 ya, Nabi Ibrahim berkata, semoga keselamatan bagimu ya, aku akan memohonkan ampunan kepada Tuhanku ya, akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya dia Tuhan yang sangat baik. Di situ Nabi Ibrahim sudah mempunyai keyakinan bahwa doanya akan dikabulkan ya kan, karena Allah sayang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya keyakinan akan hal itu. Tetapi apa? Allah pun berfirman dalam surah At-Taubah ayat 113 ya, tidaklah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan kepada orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu adalah masih kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa tempat kembalinya orang-orang musyrik adalah neraka jahanam. Seperti itu ya. Nah, kemudian ketika Nabi Ibrahim faham akan hal itu dalam surah At-Taubah 114 bahwa orang-orang musyrik itu adalah musuh Allah ya, maka Nabi Ibrahim pun berlepas diri daripada urusan tersebut ya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sudah tahu bahwa sudah paham bahwa orang-orang musyrik itu adalah sangat dibenci oleh Allah, sangat dilaknat oleh Allah, dan termasuk doa yang tidak terampuni ketika dia kembali belum bertaubat, masih dalam kemusyrikannya. Dan kita tahu dalam sirah ya bahwa Azar ayahnya Nabi Ibrahim itu ketika meninggal dia masih dalam keadaan musyrik sebagai penyembah berhala. Saya juga punya pertanyaan, Bu. Oh iya, silakan. Apa Kak? Lalu apa yang dimaksud dengan meneladani sifat Allah yang memiliki Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Ya, baik Kakak. Jadi Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim ini merupakan perpaduan nama Allah ya, yang mempunyai makna rahmat Allah, bahwa rahmat Allah Ta'ala itu sangat luas, yang senantiasa Allah curahkan, Allah salurkan ke seluruh makhluknya di alam semesta ini ya. Dalam surah Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ya. Jadi dialah Allah yang maha pengasih yang bersemayam di atas arsy. Jadi Allah itu bersemayam di atas arsy ya. Kemudian memberikan rahmatnya sifat rahmannya kepada penduduk bumi dan seisinya, yaitu meliputi manusia, jin, hewan, dan tumbuhan. Semuanya dapat tak terkecuali. Allah semua bagi untuk manusia ya, manusia. Apakah dia beriman atau tidak, apakah dia taat atau tidak, itu Allah kasih semuanya. Bagaimana kita dapat menikmati udara dengan gratis, terus apalagi Kak? Air, apalagi? Kemudian kita mendapatkan kesehatan, rezeki yang senantiasa Allah penuhi. Banyak ya kita orang muslim mungkin mohon maaf rezekinya agak sedikit apa Kak? Sedikit tersendat. Itulah ujian bagi orang beriman ya. Kemudian justru kalau orang non muslim, orang tak beriman, orang Islam tapi tak beriman, rezekinya lancar, rezekinya banyak. Nah, itu ya seperti Allah. Sifat rahmannya Allah. Jadi Allah memberikan kepada siapa saja, kepada siapa tanpa pandang bulu ya, tak terkecuali. Kemudian bedanya apa, Bu? Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Di situ bedanya, kalau tadi Ar-Rahman itu sifat yang dikhususkan, sifat Allah ya, sifat Allah, bahwa Allah Maha memberi melalui apa? Melalui kasih sayangnya tadi ya, sifat Ar-Rahmannya. Nah, kemudian sifat Ar-Rahim ya, di dalam surah Al-Ahzab ayat 43 Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahimah ya, dan dialah yang Maha penyayang kepada orang-orang beriman. Nah, disitulah jadi perbedaannya itu ya. Jadi kalau Ar-Rahman tadi sifat Allah, bahwa Allah Maha Pemberi. Kalau Ar-Rahim itu adalah bahwa sayangnya Allah itu hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Itu kayak bisa dipahami? Bisa. Innalillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat ya. Salah satunya Allah turunkan kepada manusia, jin, hewan, tumbuhan
selama di dunia ini yang tadi udah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, kemudian Allah menyimpan, menunda, mengakhirkan yang 99 rahmatnya nanti di hari kiamat, di yaumil akhir, di hari kiamat. Masya Allah ya Kak ya, seperti apa kita bayangkan nikmat Allah tersebut yang 99 itu seperti apa. Yang kita rasakan selama di dunia saat ini itu baru hanya satu rahmat Allah ya, satu rahman, satu rahimnya Allah ya. Nanti di akhirat kita akan mendapatkan berapa? 99 99 bagi siapa? untuk orang-orang beriman. Bagi orang-orang yang beriman di hari kiamat, di yaumil akhir kelak gitu ya. Baik, Kakak Kenzo, Kakak Alka, kita ambil kesimpulan dari yang sudah tadi Bu Mariati jelaskan ya. Jadi bahwa rahmat Allah itu tidak hanya kita dapatkan di dunia. Rahmat Allah tentunya nanti di akhirat itu jauh lebih banyak, lebih luas lagi ya. Jadi pada hari kiamat Allah akan memberikan rahmat, anugerahnya kepada kita manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya selama di dunia ini ya. Jadi Allah kelak akan memuliakan orang-orang beriman, yaitu berupa ampunan. Siapa yang tidak menginginkan ampunan Allah di yaumil akhir kelak? Itu yang kita inginkan semuanya ya. Adapun rahmat bagi orang-orang kafir hanya akan mereka dapatkan cukup di dunia saja. Mereka di akhirat tidak akan mendapatkannya. Seperti itu ya Kak ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Kakak Kenzo, Kakak Alka, Bu Mariati berharap mudah-mudahan Kakak tidak puas dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kakak harus terus semangat mencari ilmu, menggali ilmu, thalabul ilmi, biar menjadi anak-anak yang lebih pintar, faham dalam hal agama khususnya ya Kak, sayang ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya Bu. Saya jadi paham. Jazakillah Ibu. Wah iya Kak, alhamdulillah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngaji yo, ngaji yo, belajar ngaji.